kalau untuk calon guru memang seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada kira-kira untuk 34 provinsi itu ada kira-kira 128.656 formasi. Kemudian untuk kabupaten kota sekitar ada 504 pemerintah kabupaten kota yang mengusulkan, ada sekitar 418.370 formasi. Ya. Kemudian kapan mulai pendaftarannya? Pendaftarannya akan dimulai bulan Juni sampai Mei sampai dengan Juni. Jadi nanti dilakukan seleksi tahap 1 tuh di bulan Agustus. Kemudian setelah itu kita ingin nanti setelah seleksi yang mereka yang lulus langsung diproses ya, diumumkan, kemudian dilakukan pemberkasan dan penetapan NIP-nya oleh BKN. Setelah itu baru masuk ke tahap seleksi kedua gitu. Terus selanjutnya seperti itu. Jadi mereka yang mendaftar di guru P3K ini diberikan kesempatan untuk 3 kali tes. Nah, pengaturannya seperti apa nanti akan kita lihat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini diharapkan nanti pada bulan Januari itu sudah selesai semuanya. Ya, kalaupun nanti ada sisa formasi untuk tahun ini maka akan dialihkan pada tahun depan. Kemudian tentunya ada beberapa hal yang perlu diingat bagi mereka guru P3K yang mendaftar tahun ini, maka pendaftaran itu harus tetap melalui sistem seleksi calon ASN ya, melalui SSCASN BKN. Saya kira ini sudah sangat dikenal oleh Bapak sekalian. Jadi masuk ke sana ke BKN bisa kita buka sistem seleksi calon ASN untuk guru P3K. Kemudian lokasi seleksinya di mana? Barangkali nanti masih kita bicarakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi kita akan menggunakan UNBK dan panitia masih menentukan ya, mempertimbangkan bagaimana lokasinya sesuai dengan jumlah dan sebaran para pendaftar. Tentunya nanti seperti juga seleksi di sekolah kedinasan, seleksi yang dilakukan untuk guru P3K ini menggunakan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana yang dilakukan untuk sekolah kedinasan. Kemudian tentunya untuk pendaftaran ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya para calon pendaftar, yaitu pas foto, KTP, kartu keluarga, ijazah dan persyaratan lain yang memang diperlukan. Kemudian hal-hal lain adalah yang perlu dilakukan oleh kementerian atau instansi yang membuka pendaftaran ini. Kemudian tentunya Bapak sekalian nanti ada ketentuan-ketentuan umum dalam kaitan dengan seleksi ini yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar gitu ya. Jadi tentunya satu saja kalau ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi maka sistem akan menolak. Karena itu saya kira bagi semua yang ingin mendaftar barangkali persiapkan semua dulu dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga setelah siap semua barulah kita mendaftar. Jangan sampai kalau misalkan perlu di scan dulu semuanya, jangan pada saat itu, tetapi semua dipersiapkan dulu, setelah itu baru mendaftar. Jadi kira-kira ada beberapa ketentuan umum ya yang bisa kita lihat. Misalkan kalau untuk CPNS itu tentunya umurnya antara 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Perlu dilihat lagi kalau Bapak sekalian di atas usia 35 tahun tentunya nanti harus cari formasi yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian tentunya untuk ketentuan P3K ini usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu ya di pensiun, katakan seperti itu. Kemudian dan persyaratan-persyaratan lain saya kira yang bisa Bapak sekalian nanti lihat di ketentuan umum P3K. Bagaimana lulusan mereka yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan? Untuk sementara waktu ini kami memang menggunakan data pokok pendidikan ya, sebagai data yang kita gunakan untuk melihat kebutuhan guru-guru honorer yang memang nantinya dibutuhkan untuk menjadi P3K. Jadi pada dasarnya kami sementara waktu untuk melakukan menggunakan ini sebagai data yang kita gunakan untuk dasar untuk mengetahui jumlah kekurangan guru, dan yang terdaftar di Dapodi itu sekitar 1 juta lebih. Ini yang kita gunakan untuk itu. Kemudian
eh, apabila saya lulus P3K guru, setelah itu ada tes CPNS, saya bisa mengikuti tes CPNS tentu saja sepanjang ibu bisa ibu memenuhi kualifikasi sebagai PNS, ya bisa saja. Tapi jangan dulu keluar sebagai P3K ya, ikut dulu tes CPNS. Begitu selesai semuanya, begitu diterima PNS, maka silahkan beralih gitu. Jadi jangan dulu diputus dulu kontraknya. Tapi tentunya ketika tetap dalam kontrak, tentunya ibu tetap dituntut untuk bekerja sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Kemudian yang terakhir coba di atas. Yang nomor 5 itu terkait dengan guru, untuk formasi guru P3K itu saya kira pendaftaran di luar mereka yang tidak terdaftar di data Dapodik itu tidak diterima. Artinya khusus untuk mereka yang terdaftar di data Dapodik, ya, itu yang saya kira yang dilakukan untuk P3K. Tetapi P3K juga di luar guru ini juga dibuka untuk jabatan-jabatan lain. Ada sekitar 70.000 guru tenaga P3K yang dibuka, ya, atau 21.000 yang tenaga P3K yang dibuka itu berbagai jabatan. Silakan kalau memenuhi syarat untuk itu, silakan bisa masuk ke situ, ya. Yang pertama, mohon teman-teman media dan teman-teman calon CPNS untuk bisa sharing bahwa hati-hati terhadap siapapun, perorangan, kelompok mengatasnamakan siapa yang sifatnya calo. Ini prosesnya terbuka. Sistemnya juga tidak ada peluang apapun untuk adanya KKN. Jadi hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah mulai gentayangan mencari sasaran. Jangan percaya. Yang percaya ikuti website PAN-RB dan website daripada BKN, termasuk yang 1 juta P3K guru, websitenya Kemendiknas. Demikian, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Selamat siang.